Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang ada di rumah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini Ibu mau memperkenalkan diri nih. Ada yang udah tahu belum nama Ibu? Nah, nama Ibu Karima Nur Fitria. Ibu sekarang ngajar kelas 6 dan jadi wali kelas kalian. Semoga bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu bakal ngasih modul buat kalian belajar di rumah. Karena minggu ini adalah minggu pertama kalian belajar, jangan lupa kalian berdoa juga supaya corona cepat berlalu dan kita bisa bertemu langsung nih. Nah, untuk modul yang akan Ibu bagikan itu materi-materi ringkas dari pelajaran, juga kegiatan sehari-hari kalian yang harus kalian catat. Nah, dari mulai bangun tidur, kalian ngapain aja, sampai bagaimana aktivitas kalian di rumah aja, bagaimana sholatnya, sholat wajibnya, dan amalan sholat sunnahnya, dan nih hafalan Al-Qur'annya udah sampai mana nih. Tetap semangat ya di rumah, pokoknya walaupun kita tetap berjauhan, hati kita tetap dekat kok ya. Nah, di kesempatan kali ini Ibu juga mau bilang kepada kalian, ini materi yang pertama itu tentang temanya tumbuhan sahabatku. Nah, di rumah kalian ada tanaman nggak? Nah, gimana nih tanamannya? Udah ada yang bermekaran tidak? Nah, kita akan belajar mengamati bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu kita akan membahas tentang tanaman padi. Nah, anak-anak di rumah ada yang tahu padi itu bisa setelah kering menghasilkan apa? Ayo ada yang tahu? Nah, padi setelah kering dan dijemur itu akan menjadi beras, dan beras itu menjadi nasi yang kita makan tiap hari. Karena Indonesia itu makanan khasnya makanan pokoknya itu adalah padi nasi. Jadi kalau ibarat bahasa itu tidak belum makan kalau belum makan nasi. Nah, kita akan melakukan pengamatan nih tentang pertumbuhan tanaman padi. Ibu akan bacain ya buat kalian. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia. Padi juga penghasil beras. Ini tergolong jenis tanaman rumput-rumputan. Jadi, semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Nah, di Indonesia ini termasuk negara makanan pokok dan pengkonsumsinya terbesar salah satu di dunia ya. Jadi salah satu tantangan muncul dengan budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan dengan cara budidaya yang tidak memperhatikan keadaan faktor lingkungan dan tidak bersifat berkelanjutan. Nah, penggunaan lahan secara terus-menerus bisa menjadikan penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan. Namun, penerapan budidaya yang baik dan benar menjadi salah syarat pokok dalam meningkatkan produktivitas tanaman, termasuk padi. Kualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat, serta seragam tumbuhan lebih cepat dan tinggi nilai produktivitasnya.
Pemilihan benih larutan garam dengan menggunakan indikator telur. Caranya itu letakkan telur di dasar air, masukkan garam hingga telur terangkat di permukaan. Jadi selanjutnya telur diambil dari masukkan benih padi. Benih yang mengambang itu dibuang. Jadi yang mengambang itu berarti padinya itu mati, dan yang ke bawah itu berarti benihnya itu bagus dan siap ditanam. Persemaian padi bisa dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Jadi disiapkan tanah sedikit, kemudian disemai dan diusahakan tidak terlalu jauh dari lahan, untuk menjaga kesegaran dan proses pemindahan. Yang perlu diperhatikan adalah drainase harus baik agar benih tidak kelebihan air. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi mencapai hingga keseluruhan sampai menguning, yang biasanya 33 sampai 36 hari setelah padi berbunga. Cara panen dapat dilakukan secara manual, mulai menggunakan sabit dengan memotong pangkal batang, atau dengan mesin reverse harvester untuk menghemat waktu. Panen dilakukan serentak dalam satu lahan untuk mengurangi resiko diserang hama. Jadi harus barengan ya di panennya. Nah, gimana nih? Sudah mulai paham tentang cara memanen padi dari mulai menanam dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah carilah bunga di sekitar kalian dan kalian meneliti tentang pertumbuhan bunga tersebut. Bisa dari putik ataupun benang sari. Ya. Kemudian setelah itu fotokan dan kirim ke grup. Oke? Oke, ya udah.